Om Swastiastu, sahabat MDL mengupas dunia lain dimanapun berada. Jadi di Q&A kali ini kita akan membahas tentang Mebayo ya. Jadi kebetulan di depan saya ini sudah ada Jero Mangkudalam Tunjung. Om Swastiastu Pak Jero. Om Swastiastu. Apa napi gatre hari ini? Sehat? Astungkare sehat. Astungkare. Okay. Jadi ini kita akan bertanya Pak Jero. Saya mau bertanya ini tentang apa sih makna dari Mebayo itu Pak Jero, mungkin bisa dijelaskan. Silakan Pak Jero. Semeton pemirsa dimanapun berada, terutama ini umat Hindu ya, yang di Bali, Mebayo itu adalah hal yang wajib harus dilakukan oleh setiap kelahiran manusia, terutama di jagat Bali. Nah, makna daripada bayuhan itu adalah istilahnya metubaya atau membayar utang kelahiran. Nah, secara di Bali kita tidak mengetahui hukum itu bagaimana kita lahir, hukum kita itu yang harus bagaimana kelahiran kita, tidak mengetahui dari sifat-sifat yang kita bawa. Jadi itu terpengaruh oleh uku kelahiran atau hari. Dan uku kelahirannya terpengaruh itu ke sifat-sifat manusia itu berpengaruh pada kelahiran, uku dan harinya. Intinya awal orang Mebayo kalau melakukan pebayuhan itu, jadi secara ritualnya atau ritual itu menjalankan, pertama adalah pengelukatan, kedua bayar upeti kelahiran disebut mutbaya. Nah, baru Mebayo. Mebayo itu adalah menghindari dari suatu penyakit-penyakit atau pikiran-pikiran yang akan mempengaruhi manusia itu ke hal-hal yang banyak negatif. Nah, itu perlunya ada pebayuhan. Bayuhan ya. Nah, bayuhan yang dimaksud uku atau kelahirannya itu harus balance sesuai dengan urip kelahiran. Nah, ini para leluhur kita udah menciptakan loh itu di lontar waras pati kalpe, ingat ini. Nah, bagi saudara-saudara yang ingin tahu tentang bebayuhan atau apapun, carilah buku waras pati kalpe. Di sana mis paling 1-2 banyak yang tepat dan sifat daripada manusia itu dan sakit yang dibawa oleh manusia itu. Nah, itu pertama bisa diselesaikan oleh bayuhan itu yang disebut metubaya. Nah, itu makna daripada bayuhan. Jadi apa ada perbedaan antara Mebayo dan metubah, atau sering dibilang juga apa namanya ngotonin, itu ada perbedaannya Pak Jero? Perbedaan makna mungkin. Perbedaannya itu beda-beda tipis. Misalnya orang lahir itu wajib 3 hari upacaranya kan, 12 hari, nah, terus 3 bulan itu kan harus. Terus oton. Nah, otonan ini atau tigang otonan mau diambil besar mau diambil kecil itu adalah sesuai dengan kemampuan orang itu. Karena dilihatnya kita di Bali itu tidak harus terpacu ke hal yang besar. Tidak ribet intinya, kecil. Nah, bayuhan ini beda dengan otonan. Bayuhan ini adalah utang uku kelahiran. Maksudnya utang uku kelahiran. Kita lahir ke dunia ini pada jam-jam tertentu, jadi mempunyai sifat yang berbeda. Walaupun hari orang itu lahir sama, terus ukunya juga sama, cuman jamnya itu sama, terus beda detiknya, beda menitnya, dia mempunyai sifat yang berbeda. Nah, yang itulah yang dimaksud perlu dibayo. Itulah utang kelahiran. Sifat rajas kita, sifat tamas kita, sifat daripada momo kita itu yang dibayar. Biar orang itu identik, bisa berpikir jernih. Secara garis besarnya begitu. Bayuhan ini juga bisa untuk menyembuhkan seseorang ketika kalau dia yang disebut mempunyai sakit yang disebut sakit pautuan atau bawaan lahir.
Nah, Inti kalau daripada pebayuhannya. apa namanya? Metubah. Nah, gimana itu dengan metubah, Pak Jero? Metubah itu adalah ngambil sedikit ya. Metubah artinya maya. Nah, cuma dia ngambil sedikit. Poin daripada membayo dia diambil. Yang metubah itu adalah memberikan sedekah kepada sang manumadi. Itu disebut metubah. Kalau membayo hampir sama kita ngotonin. Artinya kita ngaturan feodal kepada sang manumadi. Nah, dia kepada langit leluhur kita yang ngerage ke diri kita. Itu makna daripada pembayoan. Menurut saya, ini buku banyak sekali juga beda versi gitu loh. Kalau menurut saya yang saya jalani berpuluh-puluh tahun dengan cara seperti itu, astungkara ketemu hal yang lebih baik setelah orang itu membayo. Nah, ini kadang-kadang kan ada juga orang yang tidak melaksanakan bebayuhan pada dirinya, Pak Jero. Apakah itu salah atau enggak, Pak Jero? Boleh atau tidak gitu loh. Kita jawab ya. Secara garis besar jawab, secara lontar atau secara kelahiran, umat Hindu wajib setiap kelahiran membayo. Nah, adangkala orang yang tidak membayo, itu tak ada hubungannya benar dan salah, boleh dan tidaknya. Nah, itu kembali ke keyakinan seseorang dengan dirinya bahwa tanpa bayuhan pun dia enjoy saja gitu. Tak ada masalah. Tapi banyak hal juga orang dirinya merasa misalnya usaha macet, terus sering sakit keluarga konglomeran, apakah kita ini kurang bayuhan? Banyak orang yang berbicara sendiri seperti itu. Nah, orang seperti itu meyakininya bahwa yang disebut utang manumadi. Makanya dia di sana memunculkan suatu bayuhan atau metubaya gitu. Membayar inisiatif dari dirinya dalam hukum kelahiran. Hukum kelahiran ya. Intinya tidak ada yang benar dan salah ketika orang itu membayuh bahwa dibilang benar. Belum tentu juga orang yang dibilang tidak membayuh salah. Belum tentu juga. Tetapi kembali keyakinan. Ketika yakin apapun kita lakukan dengan keyakinan yang secara sugesti itu, begitu keyakinan akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Intinya yakin gitu, Pak Jero ya. Intinya yakin dulu. Nah, jadi ada suara motor ya. Gak apa nih, karena kita dekat jalan raya ya, kita shootnya ini biar natural lah. Gininya backsoundnya. Jadi begini Pak Jero, kadang-kadang kan ada juga yang orang yang lahirnya di Uku Wayang itu harus nyapu leger kan gitu kan, ada. Itu gimana sih Pak Jero? Kenapa harus di Uku Wayang harus nyapu leger gitu? Ya, pertanyaan yang luar biasa juga. Ini Uku Wayang, kita di Bali dipercaya itu adalah uku yang paling panas. Juga uku yang paling bisa menimbulkan manusia itu paling fatal dan berkarakter paling fatal. Akan tetapi kalau nyapu leger itu biasanya lahir di hari Sabtunya, disebut Tumpuk Wayang. Kalau di hari Kamisnya, Jumatnya itu dia munculnya dalam kategori uku. Nah, di Uku Wayang itu yang paling wajib untuk membayuh minimal 3 kali. Yang lahir selain hari Sabtu? Nah, selain hari Sabtu minimal 3 hari. 3 kali dia harus bayuhan. Kalau yang lahirnya di hari Sabtu? Harus nyapu leger. Harus nyapu leger? Itu sudah hukum kita di Bali itu. Udah pakem itu, ibarat NKRI itu harga mati di Bali. Berarti kalau yang lahirnya dari Senin sampai Jumat itu harus? Nah, itu minimal 3 kali. Nah, minimal sekarang ya 3 kali bayuhan. Apabila dia bisa mengangkat dirinya sampai ke sapu leger, alangkah bagusnya dia gitu. Jadi dia nyapu leger dalam Uku Wayangnya. Berarti emang wajib itu ada di itu lontar itu. wajib. Ada itu di lontar. wajib setiap umat Hindu yang ada di Bali. Enggak, maksudnya ada di lontar itu Pak Jero? Ada, itu memang sudah ada Tulis lontar ya? dalam cerita kalau itu yang disebut kelahiran Putra Betara Siwa. Di Tumpuk Wayang. Jadi kita memada-mada kelahiran Buta Kala, anak daripada Siwa. Menurut cerita lontar kita yang ada di Bali. Judul lontar silakan cari, ada kok. Nah, kalau seandainya nih, anggaplah tiang lahir di Uku Wayang, pas kebetulan di hari Sabtunya gitu seumpamanya ini Pak Jero. Terus dia nggak melakukan upacara itu gitu loh, nyapu leger tuh nanti dampaknya apa sih gitu? Akan berdampak apa itu gitu? Nah, itu sangat fatal. Bahaya. Dampaknya satu, dalam rezeki juga bisa fatal. Sifat ego kita nggak bisa hilang-hilang. Karena kita lahir disebut kala. Artinya waktu kita
salah lahir itu. Dan satu lagi, yang namanya lahir tanpa guru, Lahir buku tanpa guru. Nah, itu juga harus membayuh. Bayuhan intinya adalah membersihkan lahir dan batin manusia lahir ke bumi ini. Itu inti daripada pebayuhan. Garis besarnya mungkin kita terjeda dengan waktu juga. Para pemirsa, Garis besarnya apa nih? sekarang saya garis besari di dalam bayuhan ini biar tidak ada kontroversi juga dari masyarakat berkembang. Kepada sebagai kita juga banyak menjalani sampai ada bayuhan massal. Itu saya sangat setuju. Kenapa? Nah, mungkin kalau orang di rumah mau bayuh banyak yang mungkin menghabiskan uang atau bagaimana. Terus kalau kita dengan ke ide nak lingsir atau ke ide Serimpu, ke Perande atau ke Mangku Gede gitu loh, mungkin biayanya lebih kecil karena di sana ada simple point, artinya bakti yang point gitu. Kalau kita ngambil tersendiri di rumah ya otomatis lebih banyak menghabiskan. Silakan semeton yang mengklarifikasi itu kalau mau bayuh gitu. Wajib ingat, membayuh agama Hindu lahir di Bali, utama adalah Dresta Hindu Bali yang disebut agama Tirta, semua diselesaikan dalam bentuk tirta. Wajib membayuh setiap kelahiran. Berarti inti dari mebayuh itu adalah proses pembayaran hutang ya, hutang lahir ke dunia gitu Pak Jero ya. Ya. Yang saya Nah, tangkap. jadi lahir hutang ke dunia itulah kita bayar sehingga kita bisa terbebas daripada hukum-hukum Raja Siti, Pertama Siti. Nah, setidaknya itu kan bisa mengurangi daripada sifat ego manusia. Jadi mungkin di channel Q&A ini cukup sekian pertanyaan tentang mengupas mebayuh ya Pak Jero ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Dan sekian dulu ya dari Q&A hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mengupas Dunia Lain. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Oh ya, dan ingat juga like dan share juga ya video-video dari kami. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.